Pernah nggak sih ngerasa udah capek banget? Obat udah rutin diminum, istirahat rasanya udah cukup. Tapi, GERD dan anxiety tetap aja bolak-balik kambuh. Bikin frustrasi banget kan? Nah, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas sumber materi soal hubungan antara usus dan otak. Kita bakal lihat gimana sih caranya memutus siklus yang melelahkan tadi, dan mulai menyembuhkan GERD serta anxiety langsung lewat pola makan yang tepat. Jadi muncul deh pertanyaan, apa obat aja nggak cukup? Kalau Anda pernah mikir kayak gini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang berjuang dengan masalah yang sama. Ternyata, yang kerok di balik ini semua seringkali bukan karena Anda kurang minum obat. Masalahnya justru ada di kebiasaan makan kita sehari-hari yang sering banget nggak kita sadari. Makanan buat penderita GERD dan anxiety itu bukan cuma soal bikin perut kenyang loh, tapi itu adalah sinyal biologis yang benar-benar nentuin kondisi lambung dan tenang enggaknya sistem saraf Anda. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Jebakan perut kosong. Kenapa sih telat makan itu dampaknya buruk banget dan justru memperparah keadaan? Coba bayangin lambung Anda tuh kayak sebuah mesin yang terus jalan tapi nggak ada oli pelumasnya. Produksi asam lambung itu terus-menerus terjadi loh, biarpun nggak ada makanan yang masuk. Nah, kalau dibiarin kosong bakal ada efek berantai. Pertama, dinding lambung mulai tergerus, makanya rasa perih di perut itu bisa tajam banget. Habis itu, rasa mual mulai gampang muncul dan bolak-balik datang. Dan puncaknya, Anda bakal ngerasain dada yang panas banget atau yang sering disebut heartburn, ditambah rasa begah yang luar biasa nggak nyangan. Yang menarik dari kebiasaan kita adalah, kalau udah telat makan, kita seringnya pengen bales dendam dengan makan porsi besar sekaligus. Padahal ini cara yang salah besar. Ibarat jatuhin batu gede ke dalam mesin yang udah kepanasan tadi, sangat membebani. Cara yang benar itu simpel banget sebenarnya. Makan aja dalam porsi kecil, tapi lebih sering, dan jadwalnya harus teratur. Perubahan kebiasaan sederhana ini benar-benar ampuh buat nyegah asam lambung numpuk. Lanjut ke bagian kedua, makanan pemicu. Kita harus tahu persis apa sih sebenarnya yang bikin gejala Anda gampang banget kambuh. Kuncinya di sini adalah menghindari daftar musuh utama lambung ini. Pertama, makanan pedas. Kedua, kopi yang terlalu berlebihan. Ketiga, makanan yang tingkat asamnya tinggi. Keempat, singkirin dulu deh gorengan atau makanan yang berminyak banget. Dan yang kelima, minuman bersoda. Kenapa 5 hal ini? Ya karena makanan dan minuman jenis inilah yang secara agresif mengiritasi dinding lambung yang akhirnya langsung memicu refluks. Tapi ingat, ini bukan cuma tentang apa yang Anda makan, tapi juga gimana cara Anda makannya. Makan terlalu cepat itu bisa bikin perut mendadak begah. Dan tahu nggak? Rasa begah dadakan ini langsung memperparah anxiety Anda. Waktu Anda makan buru-buru, Anda menciptakan rasa nggak nyaman di perut. Nah, ketidaknyamanan fisik ini seketika jadi alarm panik yang memicu kecemasan mental. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hubungan usus dan otak. Pernah dengar nggak kalau usus kita itu sering disebut sebagai otak kedua? Inilah alasannya kenapa lambung bisa banget ngendaliin kondisi mental kita. Kalau lambung Anda terus-terusan bergejolak, sistem saraf Anda bakal ada di mode tegang alias hipersensitif. Makanya kita butuh ngirim sinyal yang lebih kalem ke otak lewat makanan. Ada 4 langkah lembut yang bisa dicoba nih. Langkah 1, pilih makanan yang anget-anget buat nenangin perut. Langkah 2, pilih tekstur yang lembut biar lambung nggak kerja keras. Langkah 3, perbanyak sayur dan protein yang gampang dicerna. Dan langkah 4, pastikan minum air putih yang cukup. Rangkaian diet kalem ini otomatis bakal bantu melembutkan pikiran yang lagi cemas. Tapi selembut apapun makanannya, ada satu aturan mutlak yang harus dipatuhi. Jangan pernah langsung rebahan sehabis makan. Ini hukum fisika sederhana aja sih. Kalau lambung lagi sibuk mencerna, terus Anda malah tiduran, asam lambung bakal gampang banget ngalir naik ke kerongkongan. Jadi, usahakan tetap duduk tegak dulu ya sehabis makan. Masuk ke bagian 4. Solusi pemulihan alami. Mari kita bahas gimana caranya menenangkan sistem pencernaan ini dari dalam. Seiring berjalannya waktu, ketika lambung mulai tenang karena pola makan yang baik, sistem saraf Anda juga pelan-pelan bakal ikut stabil. Keduanya benar-benar saling terhubung. Nah, buat ngedukung proses ini, banyak juga yang menambahkan pendekatan dari tradisional Chinese medicine atau TCM, serta herbal premium. Pendekatan-pendekatan alami ini bagus banget dikombinasikan sama diet sehat Anda buat bantu nenangin lambung lebih dalam, balikin keseimbangan tubuh secara utuh, dan dukung pemulihan internal secara alami. Di titik ini, saya pengen Anda benar-benar meresapi kalimat ini. Pemulihan itu butuh proses. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari penjelasan materi ini, itu adalah bersabarlah dengan diri sendiri.
Menyembuhkan lambung dan mental itu bukan sulap yang kejadian dalam semalam. Ini perjalanan bertahap. Jadi jangan nyalahin diri sendiri kalau ada hari-hari yang masih terasa berat. Tubuh dan saraf Anda butuh waktu untuk benar-benar sembuh dan menyesuaikan diri lagi. Yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Bagaimana Anda bakal memperlakukan tubuh Anda hari ini? Karena percaya deh, kesembuhan itu nggak bermula dari keajaiban besar, tapi dari pilihan-pilihan super sederhana tiap harinya. Dari setiap keputusan tentang apa yang masuk ke mulut Anda dan gimana Anda memakannya. Yuk mulai langkah kecil Anda hari ini. Terima kasih banyak udah bergabung di penjelasan materi kali ini, dan sampai jumpa di bahasan menarik kita selanjutnya.